개쇼하지 말고 일어나. Jupiter and Mars in the Di awal film, kita akan diperlihatkan anak-anak yang sedang bermain. Mereka sedang memainkan permainan Squid Game atau dalam bahasa Korea, permainan ini dinamakan Ojingnyew Gamyew yang berarti permainan cumi-cumi. Inilah Squid Game. Ada seorang pria bernama Seong Gi-hun yang tinggal bersama ibunya. Dia adalah seorang pengangguran yang sudah bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai seorang putri yang dimana hak asuh putrinya jatuh kepada mantan istrinya. Ibunya memberikannya uang untuk memberikan hadiah untuk putrinya Gi-hun karena putrinya hari ini berulang tahun. Tetapi diam-diam Gi-hun mencuri kartu ATM ibunya dan dia mengambil semua uang ibunya untuk berjudi pacuan kuda. Tetapi tidak disangka ia menang pacuan kuda dan mendapatkan uang sebesar 4,3 juta won, hasil dari berjudi pacuan kuda. Dengan senangnya dia langsung menelpon putrinya dan mengatakan akan mentraktir putrinya makanan apapun yang disukainya. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan para rentenir yang ingin menagih hutangnya dan sudah lama mencarinya. Tapi tidak sengaja ia malah bertabrakan dengan seorang wanita. Tak lama kemudian, ia pun berhasil ditangkap oleh para rentenir tersebut. Dan Gi-hun pun mengatakan kalau dia memiliki uang dan akan membayar sebagian hutangnya. Saat ingin mengambil uang, ia pun baru sadar kalau uangnya telah dicuri oleh gadis yang ia tabrak tadi. Para rentenir itu pun akhirnya menyiksa Gi-hun. Setelah memelas dan memohon, akhirnya Gi-hun diberikan kesempatan untuk melunasi hutangnya dalam waktu 1 bulan. Namun jika Gi-hun tidak bisa melunasi hutangnya, maka mereka akan mengambil salah satu ginjalnya. Setelah dia mengajak anaknya makan malam, Gi-hun bertemu dengan seorang pria misterius yang menawarkan untuk memainkan suatu permainan yang bernama Dakji. Dan dia akan mendapatkan 100.000 won setiap memenangkan permainan. Tetapi jika dia kalah, maka dia harus membayar dengan nominal yang sama. Karena tergiur dengan imbalan permainan itu, Gi-hun akhirnya menerima tantangan pria itu. Tapi sayangnya ia kalah dalam permainan pertamanya. Karena Gi-hun tidak punya uang, maka pria itu langsung menampar Gi-hun. Dan mengatakan jika kau tidak punya uang, maka kau harus membayar dengan tubuhmu. Jadi setiap Gi-hun kalah, maka pria ini akan menamparnya. Mereka berdua terus bermain. Hingga akhirnya Gi-hun berhasil menang beberapa ronde. Dan Gi-hun pun mendapatkan uang yang sangat banyak. Sebelum pria misterius itu pergi, ia mengatakan bahwa ia mengetahui tentang siapa Gi-hun sebenarnya. Dia pun mengetahui kalau Gi-hun terlilit hutang yang sangat banyak, dan ia pun menyarankan agar Gi-hun mengikuti sebuah permainan dengan hadiah uang yang sangat banyak. Kemudian ketika ia sudah berada di rumah, Gi-hun pun memberikan sebagian uang untuk ibunya, dan dia juga mengatakan kalau uang ini bukan hasil berjudi apalagi mencuri. Ibunya pun memberitahukan Gi-hun kalau anaknya akan pindah ke Amerika karena suami baru mantan istrinya mendapatkan pekerjaan di Amerika. Dan ibunya memberitahukan Gi-hun kalau ada tetangganya yang mengerti hukum, mengatakan bahwa hak asuh bisa diambil kembali jika seorang ayah dapat membuktikan kemampuannya untuk membiayai anak dan mendapatkan hak asuh kembali. Gi-hun yang tidak ingin anaknya pindah ke Amerika pun langsung menelpon nomor yang diberikan pria misterius tersebut. Dan Gi-hun pun disuruh menunggu di suatu tempat dan jam yang sudah ditentukan. Tak lama kemudian datang mobil yang akan menjemput Gi-hun. Setelah ia masuk ke dalam mobil, di dalam sudah ada beberapa orang dalam keadaan tidur. Tidak lama kemudian dari dalam mobil keluar gas yang membuat Gi-hun pun tertidur. Lalu saat Gi-hun bangun, ia pun sangat bingung karena saat ini ia sudah berada di suatu ruangan bersama orang-orang yang menggunakan pakaian yang sama dengannya, yaitu para pemain lainnya yang juga menerima tawaran tersebut. Selain itu, mereka juga diawasi dan dipantau oleh kamera CCTV oleh beberapa orang dengan pakaian serta topeng termasuk orang yang menjalankan seluruh permainan tersebut, yang bernama frontman.
Alasan mereka menggunakan topeng yaitu agar identitas mereka tak diketahui oleh orang lain, termasuk para pemain yang memainkan permainan itu. Lalu Gihun bertemu dengan seorang kakek yang mengatakan bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi karena ia memiliki gumpalan di otak atau biasa disebut sebagai tumor otak. Sehingga ia ingin bersenang-senang di dalam permainan tersebut sebelum meninggal. Selain itu, Gihun juga bertemu dengan seorang wanita yang sebelumnya telah mencuri uang miliknya ketika dikejar-kejar oleh para rentenir. Gihun dengan sangat marah, ia pun menyuruh wanita itu untuk mengembalikan seluruh uangnya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja para staf datang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam sebuah permainan yang akan diadakan selama 6 hari dengan 6 permainan. Siapapun yang bisa menyelesaikan seluruh permainan itu akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan jumlah yang sangat banyak. Para staf itu juga mengatakan bahwa seluruh barang serta HP yang mereka bawa telah disita dan akan dikembalikan ketika mereka berhasil menyelesaikan semua permainan. Beberapa pemain mengira bahwa mereka telah diculik, tetapi para staf menjelaskan bahwa tujuan permainan ini dibuat adalah untuk mengubah kehidupan mereka semua. Karena hampir semua pemain yang ada di sana memiliki hutang yang sangat banyak, sehingga mereka tak bisa membayar hutang-hutang tersebut. Sebelum permainan dimulai, seluruh pemain diwajibkan untuk menandatangani surat persetujuan yang berisi 3 pasal, yaitu Pasal 1, para pemain tak diperbolehkan berhenti bermain. Pasal 2, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan Pasal 3, permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain telah menyetujuinya. Setelah menyelesaikan semua persyaratan, para pemain kemudian dibawa menuju ke suatu tempat melewati tangga-tangga. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat permainan di mana tempat permainan itu terbuka dan sangat luas. Lalu permainan pertama pun dimulai. Permainan ini dinamakan lampu merah, lampu hijau. Permainan ini adalah di mana seseorang menjadi penjaga dan yang lain berada di belakangnya. Permainan ini diberikan waktu selama 5 menit. Pada permainan ini, boneka gadis berukuran besar yang menjaga serta mengawasi gerak-gerik ratusan peserta. Ketika penjaga mengatakan lampu hijau, para pemain harus bergerak menuju garis finish. Dan ketika penjaga mengatakan lampu merah, maka semua pemain tak boleh bergerak sama sekali. Dan jika ada yang bergerak, maka mereka akan langsung dieliminasi. Kemudian saat permainan dimulai, seseorang tak sengaja bergerak ketika penjaga mengatakan lampu merah. Dan seketika pemain itu pun ditembak dan langsung tergeletak tak berdaya. Semua orang sempat bingung dengan apa yang terjadi pada pemain tersebut, namun ketika mereka sadar bahwa peserta yang dieliminasi akan langsung ditembak mati, semua pemain pun lari ketakutan sehingga terjadilah aksi pembantaian yang sangat sadis. Permainan ini sangat menegangkan, mengingat para peserta yang terkejut jika sistem eliminasi ternyata menggunakan nyawa. Setelah kejadian tersebut, tak ada pemain lain selain si kakek yang berani bergerak mengikuti permainan tersebut. Namun ketika mereka sadar bahwa mereka tak memiliki banyak waktu, para pemain berusaha melanjutkan permainan dengan hati-hati, termasuk Gihun dan teman masa kecilnya Jo Sang-wook, yang juga ikut dalam permainan tersebut. Meski banyak yang tereliminasi, beberapa di antara mereka akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Namun ketika Gihun sudah dekat dengan garis finish, tiba-tiba ia hampir jatuh terpeleset. Namun untungnya seseorang bernama Ali berhasil memeganginya. Setelah itu mereka berdua segera berlari ke garis finish tepat sebelum waktunya habis. Dan orang-orang yang belum sampai di garis finish pun langsung dianggap tereliminasi sehingga mereka semua langsung ditembak mati. Setelah permainan pertama selesai, para staf mengatakan bahwa 255 pemain telah tereliminasi dalam permainan pertama. Sehingga saat ini hanya tersisa 200 pemain yang masih hidup. Mendengar hal itu, para pemain lainnya pun mulai meminta agar mereka dipulangkan saja. Tetapi karena para staf tak bisa mengabulkan hal tersebut, Sang-woo akhirnya meminta para staf untuk melakukan voting. Karena sesuai perjanjian pada pasal 3, mereka bisa menghentikan permainan jika mayoritas pemain ingin berhenti. Pada akhirnya para staf pun menerima usulan Sang-woo. Tetapi sebelum diadakan voting, mereka menunjukkan pada seluruh pemain yang masih hidup bahwa total hadiah yang akan mereka dapatkan saat ini adalah uang tunai senilai 25,5 miliar won. Uang itu akan semakin bertambah seiring berjalannya permainan karena setiap orang yang ikut dalam permainan tersebut senilai dengan 100 juta won. Semakin banyak peserta yang tereliminasi, maka semakin banyak pula uang yang akan mereka dapatkan.
Kemudian mereka pun akhirnya melakukan voting, namun banyak dari mereka yang berubah pikiran dan memutuskan untuk melanjutkan permainan karena mereka semua sangat membutuhkan uang tersebut. Saat angka voting itu menunjukkan jumlah yang sama, seluruh nasib semua pemain kini berada di tangan si kakek yang akan memberikan voting terakhir. Dan tampaknya si kakek akan memilih untuk melanjutkan permainan, mengingat umurnya yang sudah tidak lama lagi. Tapi pada akhirnya ia memilih untuk tidak melanjutkan permainan tersebut, sehingga permainan pun dihentikan dan mereka semua dipulangkan kembali. Sangwo yang saat itu bersama Ali tak tega ketika tahu Ali akan berjalan kaki menuju rumahnya yang berjarak 30 km dari tempat mereka berada. Sehingga ia pun memberikan sedikit uang agar Ali bisa pulang dengan menggunakan bis. Sementara itu, Gihun mencoba melaporkan kejadian itu kepada polisi. Tetapi ia justru dianggap sebagai orang gila. Gihun pun menyuruh polisi untuk menelpon nomor yang ada di kartu tersebut. Tetapi mereka malah terhubung pada orang lain sehingga Pak Polisi itu marah dan langsung mengusir Gihun keluar dan menganggap Gihun gila. Meski semua orang telah kembali dari permainan kematian itu, tetapi tampaknya kehidupan nyata mereka jauh lebih berat dari yang mereka pikirkan. Seperti Gihun yang harus membayar biaya pengobatan dan operasi ibunya yang mengidap penyakit diabetes akut. Sangwo yang harus membayar hutang senilai 6 miliar won agar rumah serta toko milik ibunya tidak disita oleh bank. Ali yang tak sengaja karena kesal memukul kepala bosnya, karena bosnya tidak mau membayarkan 6 bulan gajinya. Saebeok yang harus mencari uang untuk mengeluarkan keluarganya dari Korea Utara. Serta seorang preman bernama Jang Deok yang dikejar-kejar oleh mafia karena memiliki utang yang sangat banyak. Mereka semua sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan keluarga serta diri mereka sendiri sehingga mereka pun berniat untuk mengikuti permainan kematian itu lagi. Di sisi lain, seorang detektif bernama John Woo mencoba mencari kakaknya yang telah menghilang selama beberapa hari. Namun ketika ia mengecek ke kosannya, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa dan ia hanya menemukan sebuah kartu seperti yang ia lihat di kantor polisi sebelumnya. Keesokan harinya, ia menanyakan informasi tentang Gihun pada para polisi itu. Lalu setelah mendapatkan alamatnya, ia pun mencoba menemui Gihun, tetapi Gihun mengatakan bahwa ia tak tahu apa-apa tentang hal itu. Lalu saat mereka semua mendapatkan kartu itu lagi, mereka pun segera menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya, hingga akhirnya mobil penjemput itu datang membawa mereka. Tetapi tanpa disadari, ternyata Saebeok menahan nafasnya sehingga ia pun tak pingsan saat terkena bius. Sementara itu, mencoba mengikuti mobil yang telah membawa Gihun hingga akhirnya ia sampai di sebuah pelabuhan. Di sana ia melihat ada banyak sekali mobil yang hendak masuk ke dalam kapal dan setelah memastikan bahwa keadaan aman, ia pun ikut masuk bersama salah satu mobil yang ada di sana. Lalu saat para staf sedang melakukan proses daftar ulang, pada setiap pemain John Ho yang sedang menyamar pun langsung menyerangnya, lalu ia mengambil pakaian orang itu dan membuang mayatnya ke laut. Kemudian saat mereka semua sudah sampai di pulau tersebut, para staf pun langsung mengambil seluruh pakaian serta barang-barang yang dibawa oleh para pemain, tetapi tanpa mereka sadari, ternyata Saebeok berhasil menyelundupkan sebuah pisau lipat. Dari 201 orang yang pulang di permainan sebelumnya, ternyata 187 orang dari mereka memutuskan untuk kembali saat mereka semua sadar bahwa kehidupan di dunia nyata jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan. Di sana beberapa orang mulai membentuk aliansi dengan para pemain lainnya agar mereka bisa saling membantu dalam menyelesaikan setiap permainan termasuk Gihun, Ali, juga si kakek. Saat semua orang sudah tidur, pemain nomor 70 dan Saebeok meminta para staf yang berjaga untuk membawanya ke toilet. Namun di sana, Saebeok mencoba mencari tahu permainan selanjutnya dengan cara masuk ke dalam ventilator dan menyuruh nomor 70 untuk menahan para penjaga agar mereka tak masuk ke dalam toilet sebelum dia kembali. Lalu ketika ia menelusuri ventilator itu, ia akhirnya melihat beberapa staf yang sedang memasak gula di sebuah dapur. Karena mereka berdua terlalu lama, salah satu staf segitiga mencoba mendobrak masuk, tetapi untungnya Saebeok berhasil kembali tepat waktu. Besokan harinya, setelah para pemain selesai sarapan, mereka semua dibawa menuju ke tempat lain untuk melakukan permainan yang kedua. Di tengah perjalanan, Sangwo yang sebelumnya mendengar obrolan Saebeok dengan nomor 70 pun mencoba menanyakan tentang apa yang telah dilihat oleh Saebeok, agar ia bisa menebak permainan selanjutnya. Ketika mereka sampai di lokasi permainan, para pemain disuruh memilih salah satu dari 4 simbol yang terdiri dari segitiga, lingkaran, bintang, dan juga payung. Sangwo menyadari bahwa permainan yang akan mereka mainkan adalah gulali, tetapi Sangwo tidak memberitahukan tentang hal itu pada yang lainnya, dan ia malah menyuruh mereka semua untuk berpencar. Kemudian Sangwo memilih simbol segitiga, Ali memilih lingkaran, Gihun memilih payung, sementara si kakek memilih simbol terakhir yaitu bintang.
Setelah semua pemain memiliki simbol masing-masing, mereka pun disuruh untuk mengambil sebuah benda dan ketika mereka membukanya, ternyata benda itu berisi gulali yang berbentuk seperti simbol-simbol tersebut. Kemudian para pemain disuruh untuk memotong gulali itu sesuai simbol yang ada sebelum batas waktunya habis. Tetapi jika mereka merusak simbolnya, maka mereka akan langsung dieliminasi di tempat. Setelah permainan berjalan beberapa saat, beberapa pemain yang tak sengaja merusak simbolnya pun langsung ditembak mati di tempat. Para pemain yang memiliki bentuk segitiga sangat diuntungkan dalam permainan tersebut karena simbol itu jauh lebih mudah untuk dipotong daripada simbol yang lain. Hingga pada akhirnya banyak dari mereka yang berhasil lolos ke permainan selanjutnya termasuk Sangwoo dan juga Sebeo. Tak lama kemudian, Ali akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut sementara Gihun dan si kakek tampaknya kesusahan karena simbol mereka lah yang paling susah untuk dipotong. Saat waktunya sudah hampir habis, akhirnya Gihun menemukan cara lain untuk memotong gulali tersebut, yaitu dengan cara menjilatinya dan para pemain yang melihatnya pun langsung menjilati gulali mereka masing-masing. Dan pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan permainan itu tepat waktu sebelum waktunya habis. Di sisi lain, saat para staf hendak menembak pemain yang gagal, salah satu di antara mereka ada yang melawan dan merebut pistol salah satu staf dan meminta staf tersebut untuk membuka topengnya. Tetapi saat staf itu membuka topengnya, si pemain justru menembak dirinya sendiri dan pada akhirnya para staf menembak mati seluruh pemain yang gagal menyelesaikan permainan tersebut. Tak lama kemudian datang frontman dan langsung menembak orang itu karena sesuai peraturan, siapapun yang menunjukkan identitasnya maka ia harus mati. Sementara itu, John Woo yang sedang menyamar sebagai salah satu staf bertopeng lingkaran mengambil topeng yang berbentuk persegi agar ia bisa mengatur para staf yang memakai topeng lingkaran dan juga topeng segitiga. Lalu, film pun bersambung.